Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Jawahirul Qadri. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikator: siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Sudah siap dengan alat tulisnya? Kita mulai dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi penjelasan dengan menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik atau tema kepada pembaca, sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi: 1. Supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah merasakan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut, untuk dapat memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai atau tentang suatu objek secara utuh. Hal ini agar mereka dapat secara tepat dan cepat memahami tema yang disajikan dalam sebuah teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang dibuat berdasarkan hasil sebuah pengamatan atau observasi. Teks deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu benda atau objek sesuai dengan data serta fakta. Pembaca akan memperoleh kesan atau indera citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Pembaca melihat, merasakan, dan juga mengalami sendiri tema topik yang dibahas. Ciri-ciri teks deskripsi: paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara rinci serta melibatkan kesan indera. Pada saat si pembaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek, seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri psikis keadaan pada suatu objek dengan rinci. Struktur teks deskripsi: yang pertama, terdapat identifikasi, penentu identitas seseorang, benda, hewan, suasana, atau tempat. Jadi maknanya adalah membuat pencirian terhadap objek yang sedang diamati atau diobservasi, baik itu seseorang, hewan, benda, atau tempat tertentu. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi adalah penyusunan secara bersistem dalam sebuah kelompok menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Maksudnya di sini, setelah mendapat pencirian atau membuat data tanda-tanda objek yang telah diidentifikasi, maka hasilnya bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau observasi terhadap seseorang setelah membuat pencirian atau membuat tanda
terhadap seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dikelompokkan ke dalam manusia dewasa, remaja, anak-anak, atau balita. Kemudian yang ketiga terdapat deskripsi bagian. Bagian teks yang berisi mengenai gambaran-gambaran khusus di dalam teks tersebut atau lebih terperinci. Kemudian deskripsi bagian ini adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Lebih singkatnya, deskripsi bagian adalah bagian teks yang sebetulnya menjelaskan dari identifikasi yang masih menjelaskan hal-hal yang bersifat umum. Jadi, apa yang telah didapatkan di dalam identifikasi, makna yang secara umum dapat digambarkan secara rinci dalam deskripsi bagian. Kemudian bagian penutup terdapat kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Dari hasil identifikasi, klasifikasi, dan dijelaskan dalam deskripsi bagian itu ditegaskan kembali, pengulangan kembali dalam kesimpulan. Kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda secara khusus. Contohnya indah, elok, cantik, tua, muda, lama, baru, asli, rajin, dan pandai. Itu sebagian contoh saja. Contoh kalimatnya, pemandangan di daerah pegunungan Dieng luar biasa indah. Itu pemandangan pegunungan Dieng, kata benda, kemudian luar biasa indah. Indah di sini bermakna kata sifat. Teks deskripsi juga menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung, yaitu kata yang menghubungkan kata satu dengan kata lainnya sebagai bagian kalimat. Jenis kata hubung di sini kita bisa melihatnya ada kata hubung yang menyatakan penambahan ditandai dengan kata dan serta lagi pula. Kemudian kata hubung menyatakan hubungan pemilihan ditandai dengan kata atau. Kemudian ada kata hubung yang menyatakan pertentangan ditandai dengan namun, tetapi, meskipun, sedangkan, dan walaupun. Lalu kata hubung yang menyatakan hubungan syarat ditandai dengan kata jika, andai, andaikan, andai kata. Kemudian kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat ditandai dengan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Lalu kata hubung yang menyatakan hubungan tujuan ditandai dengan kata agar dan supaya. Teks deskripsi menggunakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu predikat dan tidak dapat diuraikan lagi. Polanya kalian sudah paham mungkin. Di sini terdapat subjek dan predikat. Contohnya ayah menjawab. Ayah sebagai subjek, menjawab sebagai predikat. Kemudian pola SPO. Ayah menjawab pertanyaan. Ayah sebagai subjek, menjawab sebagai predikat, dan pertanyaan sebagai objek. Lalu ada subjek, predikat, dan keterangan atau SPK. Contohnya aplikasi daring banyak digunakan saat pandemi COVID-19. Aplikasi di sini sebagai subjek, banyak digunakan sebagai predikat, dan saat pandemi COVID-19 ini sebagai keterangan waktu. Mengapa disebut keterangan waktu? Di sini terdapat penanda keterangannya, yaitu saat. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. 1. Teks paragraf deskripsi subjektif.
Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya berdasarkan kesan dan tafsiran penulis teks. Jadi, hasil dari pengamatan atau observasi terhadap sesuatu tersebut digambarkan berdasarkan kesan si penulis. Ada tambahan pendapat atau opini yang dijabarkan dalam teks tersebut. Yang kedua, teks paragraf spasial, yaitu teks yang menggambarkan sesuatu berupa ruang, waktu, dan tempat. Yang ketiga, teks paragraf objektif. Jadi menggambarkan objek apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak ada rekayasa atau penambahan opini dari si penulis. Di sini terdapat langkah-langkah membuat teks paragraf deskripsi. 1. Menentukan tema. Jadi sebelum menulis kita menentukan tema dahulu. Kalau temanya tentang hewan peliharaan, maka dari awal sampai akhir isi dari teks tersebut harus berupa hewan peliharaan. Kemudian menentukan tujuan. Untuk apa kita menjelaskan atau menjabarkan tentang hewan peliharaan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta atau data serta melakukan observasi dan pengamatan. Jadi fakta dan data-data itu bisa didapatkan berdasarkan hasil observasi dan pengamatan. Tidak ada rekayasa. Kemudian setelah data-data terkumpul, susulah data tersebut menjadi kerangka karangan. Selanjutnya, uraikanlah kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan data dan fakta dengan topik. Di sini ditampilkan contoh sebuah teks deskripsi. Kalian bisa membacanya sehingga nanti kalian bisa menemukan apa tema dari teks deskripsi ini. Kemudian kalian bisa menemukan identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi bagian, dan tentunya bagian kesimpulan. Diharapkan kalian juga mampu membuat contoh sesuai dengan objek pengamatan yang kalian lakukan. Latihan ini bisa disampaikan melalui Google Classroom sampai pada bagian kesimpulan materi pada hari ini. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu sejelas mungkin sehingga si pembaca mampu merasakan apa yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian, struktur teks deskripsi. 1. Terdiri dari identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Selain itu, kebahasan dalam teks deskripsi memiliki 1. Penggunaan kata benda dan kata sifat, menggunakan konjungsi, dan juga menggunakan pola kalimat tunggal. Lalu, jenis teks deskripsi. 1. Teks deskripsi subjektif, kemudian teks deskripsi parsial, dan teks deskripsi objektif. Demikian apa yang kita dapat pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada hal yang belum dipahami, silakan tulis di kolom komen atau kirimkan melalui grup WhatsApp atau grup Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.